Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto selaku dosen pengampu mata kuliah digital marketing. Perkenalkan, nama saya Deviana Nugroho akan menjelaskan mengenai analisis tren influencer internal, employee advocacy sebagai strategi digital marketing terkini. Ini berasal dari berita Kompas, saya angkat dari berita Kompas dengan judul "Jadi Tren Perusahaan Bentuk Influencer Internal untuk Berstrategi". Berikut merupakan tangkapan layar dari berita tersebut. Dalam berita tersebut, saya dapat mengambil sebuah simpulan bahwa pergeseran strategi pemasaran digital di mana perusahaan tidak lagi hanya bergantung pada KOL atau Key Opinion Leader eksternal, tetapi mulai memberdayakan SDM internal, yaitu karyawan, untuk membangun reputasi dan engagement. Berikut tautan beritanya. Kemudian ada identifikasi industri. Yang saya ambil adalah perusahaan No Limit, bergerak di bidang teknologi Big Data. Fokus bisnisnya yaitu spesialisasi dalam analisis data dan analisis sentimen politik. CEO-nya Aksat Rashid Naradipa. Peran dalam tren ini mengidentifikasi fenomena penggunaan influencer internal sebagai instrumen penting reputasi bisnis, menjadikan dana komparasi efektivitas antara internal influencer versus KOL eksternal. Teknologi unggulan yaitu No Limit Dashboard, tool yang membantu perusahaan mengelola influencer internal dan membantu keberhasilan kampanye dengan efisien waktu. Sektor bisnisnya yaitu ada sektor teknologi dan big data. No Limit Indonesia sebagai penyedia data analis dan sosial media monitoring yang mengidentifikasi tren ini. Untuk sektor pemerintahan, DJP dapat menggunakan strategi ini untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan kepercayaan publik. Untuk sektor keuangan, Andrea Finance dapat menggunakan influencer internal untuk promosi dan komunikasi dengan konsumen. Selanjutnya, tren dan data digital marketing. Mengapa beralih ke internal influencer? Yaitu karena engagement lebih tinggi. Penggunaan SDM internal menghasilkan skor engagement 65% lebih tinggi dibandingkan KOL eksternal yang hanya 59%. Kedua, adanya lonjakan interaksi. Akun internal mendominasi perbincangan kampanye dan meningkatkan interaksi hingga 3 kali lipat. Yang ketiga, nilai efektivitas. Internal influencer memiliki nilai engagement lebih baik, yaitu 73,7%, lebih tinggi dibandingkan dengan influencer eksternal. Selanjutnya, analisis konsep digital marketing. Yang pertama, analisis data dan sentimen. Strategi ini berbasis pada analisis big data dan sentimen. No Limit menemukan bahwa engagement influencer mencapai 73,71% lebih tinggi dibandingkan menggunakan influencer eksternal. Perbandingan efektivitas SDM internal menghasilkan skor engagement 65,4%. KOL eksternal hanya menghasilkan skor engagement 59,25%. Simpulannya, SDM internal lebih efektif secara metrik digital dibandingkan membayar jasa KOL luar. Digital funnel. Dalam konteks funnel, strategi ini bekerja efektif pada tahap engagement, di mana riset No Limit mencatat adanya peningkatan jumlah interaksi hingga 3 kali lipat saat menggunakan akun internal. Selanjutnya, dampak tren. Peningkatan interaksi signifikan. Bisnis yang menerapkan strategi ini mendapatkan peningkatan interaksi engagement hingga 3 kali lipat dibanding metode biasa. Dominasi suara, share of voice. Akun internal perusahaan terbukti mampu mendominasi perbincangan publik terkait kampanye yang dijalankan. Mitigasi krisis, strategi ini berdampak positif dalam mengatasi isu yang berpotensi merugikan perusahaan dengan cara memperkokoh posisi merek. Selanjutnya yaitu rekomendasi strategi konten marketing bisnis to bisnis. Itu No Limit harus memposisikan diri sebagai pemimpin pemikiran, thought leader, dengan rutin menerbitkan white paper atau laporan tahunan tren digital secara gratis. Kedua, repositioning produk. No Limit Dashboard.
Jangan hanya memasarkan dashboard sebagai alat pantau media sosial umum, buat paket solusi khusus bernama Employee Advocacy Management Tool. Ketiga, strategi edukasi pasar, webinar, dan workshop. Adakan seri webinar yang membedah data perbandingan KOL eksternal versus internal SDM secara mendalam untuk target audiens HR dan marketing manager. 4. Kolaborasi lintas sektor. Ajak instansi yang sukses seperti DJP, Adira Finance untuk ikut dalam strategi. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya Arifin Nugroho. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.